Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Artisania dengan NIM C0021035 Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Ada 3 pembahasan. Yang pertama teori akuntansi, yang kedua sistem, dan yang ketiga teknik-teknik. Pertama, teori akuntansi keuangan sektor publik. Suatu teori perlu didukung dari berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa yang diuji kebenarannya. Teori tersebut memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada atau the ability to explain. Kedua, kemampuan untuk memprediksi atau the ability to predict. Dan yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena atau the ability to control given phenomena. Pada dasarnya, terdapat 3 tujuan dalam mempelajari teori akuntansi. Yang pertama, untuk memahami praktek akuntansi yang ada saat ini. Yang kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktek akuntansi yang saat ini dilakukan. Dan yang ketiga, memperbaiki praktek akuntansi yang akan datang. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik, yaitu pertama, objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan yang terakhir, materialistis. Selanjutnya, sistem akuntansi keuangan sektor publik. Terdapat 2 sistem akuntansi keuangan sektor publik, yaitu pertama, sistem akuntansi keuangan pemerintah. Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah itu meliputi semua kegiatan yang menyangkut pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Masih tahun 1978 dalam Glynn atau 1993 menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan. Yang pertama, identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. Selanjutnya, pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. Penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi. Pada prinsipnya, suatu operasi dapat dicatat atau diakui pada tahun tertentu dari proses transaksi. Selanjutnya, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Sistem pengendalian ini memiliki 2 komponen, yaitu komponen formal dan komponen substansial. Dan yang terakhir, menghitung pengaruh masing-masing operasi. Kedua, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian keuangan, serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, sistem akuntansi pemerintah daerah dikoordinasikan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala SPKPKD. Pejabat ini bertugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah atau BUD. Dalam sistem ini, PPKD dibantu oleh PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat ini bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di tingkat SKPD. Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas 4 prosedur akuntansi, yaitu pertama, prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan yang terakhir, prosedur akuntansi aset. Poin yang ketiga yaitu teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Pertama, ada akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran ini mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban. Yang kedua, akuntansi komitmen atau commitment accounting. Akuntansi komitmen ini dapat digunakan bersama, baik dengan basis akuntansi kas maupun akrual. Karena tidak masuk akal untuk menggunakan akuntansi komitmen tersebut untuk beban karyawan, maka akuntansi komitmen hanya mencakup salah satu bagian kecil dalam anggaran organisasi. Sebagai konsekuensinya, akuntansi komitmen ini hanya merupakan subsistem dalam sistem akuntansi utama organisasi. Meskipun demikian, akuntansi komitmen ini dapat menjadi sangat penting, terutama bagi pemegang anggaran.
Selanjutnya, ketiga, akuntansi dana atau fund accounting. Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan, dalam arti dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana. Keempat, akuntansi kas atau cash accounting. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat cash diterima dan pengeluaran dicatat pada saat cash dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang real, aktual, dan objektif. Namun, GAPP tidak membenarkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Dan yang terakhir ada akuntansi akrual atau accrual accounting. Akuntansi akrual ini dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik. Basis akrual ditetapkan agar berbeda antara Priority Fund atau Full Accrual dan Government Funds atau Modified Accrual, karena biaya atau expense diukur dalam Priority Fund, sedangkan expenditure difokuskan pada General Fund. Baiklah, itulah yang dapat saya paparkan. Maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.